Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga sehat walafiat ya. Sebelum kita memulai pelajaran, ayo kita berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas bab 2 Asmaul Husna. Asmaul Husna yang pertama yaitu As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Silahkan Ananda membuka buku PAI halaman 22. Apakah yang dimaksud As-Somad? As-Somad artinya yang menjadi tumpuan. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi segala kebutuhan makhluknya, dan Allah tempat kita meminta semua kebutuhan kita. Orang yang meyakini sifat Allah tidak akan mengeluh kesulitan hidupnya. Hal ini dapat kita lihat di dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Cara meneladani sifat As-Somad yaitu dengan memiliki sikap antara lain selalu meningkatkan diri untuk lebih maju dan berkembang, hidup sederhana, suka membantu, rendah hati, dan hidup bermanfaat bagi keluarga. Al-Muqtadir artinya yang maha kuasa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala maha menentukan segala sesuatu menurut kehendaknya. Selain itu, hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang menentangnya sangatlah keras. Namun, cintanya kepada orang yang taat kepadanya juga sangatlah lembut. Cara meneladani dengan menguatkan keyakinan bahwa segala yang baik dan buruk berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang Al-Muqtadir dapat kita lihat di dalam surah Al-Kahfi ayat 45. Cara meneladani sifat Al-Muqtadir yaitu dengan memiliki sikap tidak malu bertanya ketika belajar di kelas, selalu semangat belajar, disiplin memanfaatkan waktu, dan meningkatkan kualitas diri. Asmaul Husna berikutnya Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya yang maha mendahulukan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendahulukan petunjuk sebelum peringatannya. Hal ini dapat dilihat seperti Allah mendahulukan taharah sebelum sholat, mendahulukan azan sebelum sholat fardu, mendahulukan khutbah Jumat sebelum sholatnya, mendahulukan sholat Id sebelum khutbahnya. Selain itu, mendahulukan zakat daripada sholat Idul Fitri, mendahulukan sholat Idul Adha daripada pemotongan hewan kurban, dan seterusnya. Setiap hamba yang meneladani sifat Allah Al-Muqaddim hendaklah disiplin dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait Al-Muqaddim, Ananda dapat lihat di dalam surah Al-Isra ayat 18. Cara meneladani sifat Al-Muqaddim yaitu dengan memiliki sikap sebagai berikut. Lebih banyak berbuat daripada banyak berangan-angan. Menunjukkan kerja keras dan semangat pantang menyerah, jadi jangan berputus asa. Menunjukkan niat belajar yang baik sebelum menuntut hasil yang baik. Menunjukkan prestasi yang tinggi sebelum juara kelas. Melakukan hal yang bermanfaat. Terakhir, Asmaul Husna Al-Baqi. Al-Baqi artinya yang maha kekal. Jadi keberadaan Allah itu kekal dan abadi. Setiap makhluk harus meyakini bahwa hanya Allah yang kekal dan abadi. Dan kita juga dituntut sabar dalam mengerjakan perintah Allah. Terkait Al-Baqi, ada di dalam surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Cara meneladani sifat Al-Baqi yaitu dengan memiliki sikap sebagai berikut. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus lebih besar daripada cinta kepada orang tua, teman, dan orang lain. Beribadah sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Mengamalkan ilmu dengan berbagai amal kebaikan. Berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Dan yang terakhir, bersikap amanah. Sekarang kita sudah sampai pada intisari dari bab 2. Intisari dari bab 2 yaitu kita sudah mengetahui arti dari As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Alhamdulillah, pembelajaran bab 2 pada hari ini telah selesai. Silahkan Ananda membaca petunjuk tugas yang ada di Moodle. Lalu berusahalah mengerjakan tugas sebelum jam PAI selesai. Selamat mengerjakan nak ya. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.